Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah kalau sudah baik semua. Baik, sebelum pelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Guru absen terlebih dahulu. Imam Ghazali, Khairun Nabil, Mar'akunitalillah, Imratus Saadah. Alhamdulillah kalau sudah masuk semua. Pak Guru akan nanya ke anak-anak semua, apakah ingat pelajaran sebelum minggu yang lalu? Alhamdulillah kalau ingat semua. Baik, di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang jenis-jenis segi empat. Baik, simaklah video pembelajaran tersebut. Nah, ini ada segi empat yang ada di halaman 160 ya. Kalian bisa melihat bahwa dari segi empat contoh tersebut ada beberapa yang memiliki sepasang garis sejajar. Yang manakah? Apakah yang A? Yang A ini tidak memiliki sepasang garis sejajar. Yang B? Ya, benar. Yang B ini memiliki sepasang garis sejajar ya. Satu ini ya, sepasang ini ya. Kemudian yang C, ini memiliki dua pasang. Jadi bukan yang ini ya, karena ini dua pasang, yang diminta sepasang. Nah, ini juga dua pasang ya. Kalau ini yang E sepasang, sama seperti ini ya. Ini bukan, karena ini dua pasang. Ini juga dua pasang. Ini tidak ada garis sejajarnya. Ini dua pasang. Ini juga dua pasang. Ini sepasang. Dan ini dua pasang. Jadi yang memiliki sepasang garis sejajar itu hanya tiga, yaitu B, E, dan A yang di sini ya. Oke. Nah, apakah nama segi empat yang memiliki sepasang garis sejajar tersebut? Ya, suatu segi empat yang memiliki sepasang sisi yang sejajar dan tidak sama panjang disebut trapesium. Nah, jadi dalam kehidupan mungkin kalian pernah melihat bentuk seperti ini ya. Ini bentuk sebuah trapesium ya. Nah, ini adalah bentuk trapesium yang ada di kaki tiang lampu. Kemudian bungkus popcorn ini juga berbentuk trapesium, dan tutup lampu tidur ini juga berbentuk trapesium. Walaupun ini jadi bangun ruang nanti ya. Oke. Nah, bagaimana sih cara menggambar trapesium dengan mengetahui bahwa trapesium itu hanya memiliki sepasang garis sejajar? Jadi awalnya tentu saja kita akan membuat sebuah garis sejajar. Nih, sudah ada sebuah garis sejajar ya. Nah, garis sejajar tersebut kemudian kita akan gambar ya sebuah garis yang melewati garis sejajar tersebut. Tetapi sebelumnya kita jika diminta menentukan sudutnya, maka kita boleh mengukurnya dengan busur derajat. Misalnya diminta membuatlah sebuah trapesium dengan sudut 60 derajat, maka kalian ukurlah 60 derajat dari sudut garis sejajar yang bawah ini dengan garis yang kalian bentuk. Kemudian kita gambar lagi satu, misalnya ini nggak ditentukan ya sudutnya berapa, jadi kita kasih garis aja langsung. Nah, setelah itu kita tinggal menghubungkan dua garis tersebut dengan garis sejajarnya ya. Nah, jadilah sebuah trapesium. Nah, kalau yang ini ada dua buah sudut siku-siku, maka trapesium ini disebut trapesium siku-siku. Jadi ada tiga jenis sebenarnya ya Kak ya. Jenis trapesium itu ada trapesium sama kaki ya. Sama kaki itu kalau dia sama kakinya seperti ini ya. Panjang ini dengan panjang ini sama, besar sudutnya juga sama. Nah, itu namanya trapesium sama kaki. Kemudian yang tadi kita gambar ini namanya trapesium siku-siku ya, karena ada sudut siku-siku. Nah, kalau dia di selain dua itu, yang trapesium yang selain dua ini namanya trapesium sembarang. Ya, kalau panjang ininya beda, kemudian tidak ada sudut siku-sikunya, maka dia namanya trapesium sembarang. Itu ya.
Nah, sekarang kita coba lihat lagi contoh-contoh segi 4 yang ada di halaman tadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah segi 4 manakah yang memiliki 2 pasang garis sejajar? Kalau diminta tadi kan sepasang nih. Yang ini yang B, E, dan A ini kan memiliki sepasang. Sekarang yang diminta yang memiliki 2 pasang. Nah, yang 2 pasang kan yang tadinya ya, C, D, F, G, I, A, dan A. Nah, segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar itu dinamakan jajar genjang ya. Tapi tadi tidak syaratnya tidak sudutnya tidak membentuk 90 derajat ya. Karena kita tahu kalau yang bentuknya 90 derajat di sini berarti nanti akan membentuk persegi atau persegi panjang. Jadi segi 4 dengan 2 pasang sisi sejajar dan sudutnya itu ya, jadi yang memiliki suatu segi 4 dengan 2 pasang sisi sejajar disebut jajar genjang ya. Jadi 2 pasang sisi sejajar dan tidak membentuk sudut siku-siku disebut jajar genjang. Nah, contoh jajar genjang ini ya, misalnya tangga ini. Nah, ini ya, ini disebut jajar genjang. Oke, Kakak. Sekarang bagaimana sih sifat-sifat jajar genjang? Ya, kita lihat dari bagaimana panjang sisinya dan bagaimana besar sudutnya. Contoh pada jajar genjang ini. Nah, kita lihat sisi AD dengan sisi BC ini tentu saja panjangnya sama. Buktinya kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di sini juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sama-sama 8 kotak. Jadi sisi yang berhadapan ini sama panjang. Begitu juga dengan AB dan DC ini sama panjang ya. Jadi salah satu cirinya adalah sifatnya adalah sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian bagaimana dengan sudut-sudutnya? Jadi ternyata sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan itu yang mana? B dengan D, kemudian A dengan C. Jadi coba kita buktikan apakah benar B dengan D ini panjang sisinya besar sudutnya sama. Coba kita ambil busur derajat kemudian kita ukur. Kita ambil busur derajat dulu ya. Oke. Ini busur derajatnya. Jadi ini sudut B besarnya kalau kita lihat adalah 60 derajat. Jadi kalau di sini 60 derajat seharusnya karena sudut yang berhadapan itu sama besar, berarti D ini harusnya 60 derajat. Coba kita ukur. 0, 60. Ternyata benar ya. Sudut yang berhadapan sama besar. Begitu juga dengan sudut A dan C. Sudut C ini besarnya 120. Dan sudut A sama juga 0, 120. Jadi sama ya. Sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya. Jadi tapi ada satu lagi sebenarnya cirinya ya. Tadi di sini kan 60 derajat ya. Yang di sini 60, yang di sini 120 ya. Kalau kita jumlahkan 120 dengan 60, hasilnya berapa Kak? 180. Jadi sudut yang bersebelahan itu pasti jumlahnya 180. Di sini juga 60. 120 tambah 60, 180 ya. Di sini juga kan 60. Jadi 120 tambah 60, 180. Di sini 60, sini 120. 120 tambah 60, 180. Sama ya. Jadi sudut yang bersebelahan itu besarnya 180 derajat. Gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menggambar jajar genjang? Misalnya kita diminta membuat jajar genjang dengan panjang sisi 4 cm dan panjang sisi yang satu 3 cm dan besar sudutnya 70 derajat. Pertama kita gambar dulu garis sebesar 4 cm ya. Nah, kemudian kita buat titik sudutnya di sini dan kita ukur dengan menggunakan busur derajat. Karena diminta 70 derajat, kita buat titik di sebelah sini ya. 70 derajat di sini, kemudian kita garis dan kita ukur panjang garis ini 3 cm. Setelah itu kita geser busur derajatnya ke sebelah sini. Nah, tadi kan kalau di sininya 70 pasti di sininya 110 ya, karena harus bersebelahan itu 180. Jadi di sini kita ukur 110. Nah,
kita garis, yang panjangnya juga sama 3 cm. Kemudian terakhir kita beri garis di atasnya dan selesai. Jadi cara menggambar jajar genjang sangat mudah. Nah, sekarang ayo kita cermati kembali ya. Nah, sekarang saya akan tanya berapa kira-kira besar sudut yang di sebelah panjang garis yang di sebelah sini. Siapa yang tahu? Ya, benar sekali, 3 cm. Kenapa? Karena sisi yang berhadapan sama panjang. Otomatis berarti yang di sini berapa Kak panjangnya? Benar sekali, 4 cm. Ya, karena sisi yang berhadapan sama besar. Kalau begitu, sudut yang berhadapan sama besar. Berarti di sini berapa derajat? Iya, benar sekali, 50 derajat. Dan sudut yang di sebelah sini berapa? Ya, 130 derajat. Kenapa? Karena sudut yang bersebelahan besarnya 180 derajat. Jadi 180 kurang 50 berarti sisa 130 ya. Berarti di sini 130. Kalau kita sudah tahu di sini 130, pasti di sini juga 130 derajat. Mudah ya? Kalau ini sama, mudah juga ini. Ini semua 3 cm berarti pasti semua sisinya panjangnya 3 cm. Kemudian di sini pasti 140 dan di sini 40 ya. Kenapa? Karena 140 tambah 40 180 ya. Di sini juga 40. Nah, ini yang nomor 2 ini adalah yang kita akan bahas selanjutnya. Kalau tadi yang kita namakan ini namanya jajar genjang, dan jajar genjang yang mempunyai sisi yang semuanya sama panjang ini kita akan sebut sebagai bangun yang akan kita bahas ini. Nah, ini kita lihat apa hal unik dari jajar genjang di samping ya. Dari dua jajar genjang ini, hal yang unik adalah panjang semua sisinya adalah sama. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini sama semuanya. Ini juga ya. Sama panjang. Nah, jajar genjang yang memiliki panjang yang sama ya, 4 sisinya sama panjang disebut belah ketupat. Ya, ini kita sering lihat ya di stupa candi ini ada belah ketupatnya. Di tas ini ada. Nah, ini juga di jendela-jendelanya ada. Ini juga di tasnya ada. Kemudian ini di nanasnya juga ada. Dan ini terakhir ada di ketupatnya itu sendiri ya. Ini dinamakan belah ketupat. Nah, sifat-sifat belah ketupat ini hampir sama dengan jajar genjang. Bagaimana panjang sisinya dan bagaimana besar sudutnya? Kita lihat. Nah, ternyata pada sebuah belah ketupat, besar sudut yang berhadapan sama dan panjang sisi yang berhadapan sama. Jadi semua sisinya sama panjang, ya, semua sama panjang dan sama seperti jajar genjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya, ya, selalu sama besarnya. Yang berbeda hanya semua sisinya sama panjang. Ya, ini kalau kita buktikan berarti sama semua ya. Nah, kenapa kita tidak mencontohkan bagaimana cara menggambar belah ketupat? Karena caranya sama aja. Cuman yang membedakannya adalah semua sisinya harus sama. Baik, mungkin video pembelajaran tadi ada yang ditanyakan. Jika tidak ada, Pak Guru akan berikan tugas atau PR dikumpulkan minggu depan. Nanti Pak Guru share di grup, bisa dimengerti anak-anak. Pak Guru tutup pembelajaran pagi hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, Pak Guru akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.